Sobat calon guru semuanya, pada seleksi P3K Guru tahun 2024 di sini nanti akan diberlakukan afirmasi sertifikat pendidik atau afirmasi serdik sebesar 100% untuk kompetensi teknisnya ya. Otomatis di sana kalau misalkan teman-teman terbaca untuk sertifikat pendidiknya pada bagian tab kedua pada saat kita memilih jenis seleksi P3K Guru, maka dipastikan nanti untuk kita nanti akan mendapatkan yaitu nilai maksimal ya, yaitu 450 poin teman-teman. Nah, dipastikan di sini kita harus berhasil ya untuk mengupload serdik pada bagian ini. Dan pastikan di sini nanti untuk status usulan kita ini sudah diterima ya atau sudah sinkron. Dan tentunya teman-teman banyak sekali yang mengalami kendala terkait tentang perbaikan data serdik yang tidak kunjung masuk ke SSCSN, padahal juga ini sudah diterima atau sinkron. Pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru dan juga berbagi pengalaman bagaimanakah kira-kira solusi sertifikat pendidik tidak ditemukan pada akun SSCSN dan terancam kita tidak mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, untuk teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik di sini nanti tidak ada tombol untuk mengunggah serdik di akun SSCSN ya. Nah, tepatnya di bagian tab unggah dokumen. Jadi untuk yang di tab unggah dokumen ini hanya ada dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh instansi kita masing-masing. Dan berikutnya untuk mengupload serdik sebagai penanda bahwa nanti kita akan bisa mendapatkan afirmasi serdik yaitu sebesar 100% ya atau 450 poin untuk yang kompetensi teknisnya. Maka untuk memastikan itu teman-teman menguploadnya itu adalah pada bagian sini ya, yaitu di bagian tab jenis seleksi. Dan di bagian tab memilih jenis seleksi di sini ada yaitu jenis sertifikasi. Ya benar, yang awalnya di sini tidak ditemukan, di sini upayakan nanti bisa tersemat di sini ya untuk sertifikat pendidiknya, sehingga nanti kita akan mendapatkan hitungan maksimal untuk yang kompetensi teknisnya. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu bagaimana caranya, di sini kalian bisa klik saja di sini ya, yaitu sudah. Kemudian setelah itu nanti kalian ikuti alur seperti yang ada pada video yang nanti akan kita berikan pada akhir video ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah melakukan yaitu penginputan yaitu data serdik, kalian bisa cek secara berkala ya, dicek secara berkala, dipastikan di sini nanti ketika kalian klik sudah, kalau misalkan tampilannya masih statusnya data serdik ini masih perbaikan data serdik, maka teman-teman di sini pantau secara berkala. Kemudian teman-teman ketika mendapatkan tampilan masih dalam perbaikan serdik ini, maka teman-teman harus pantau di sini ya. Kalian klik saja di sini yaitu dashboard untuk memantau, untuk melihat yaitu progres dari pengajuan perbaikan data serdik kita ini sudah sampai mana. Dan selanjutnya teman-teman klik saja di sini yaitu login ya. Login bisa pakai Surel dan Sandi. Kemudian kalau lebih mudahnya ini kita bisa pakai di sini yaitu login dengan Dapodik ya. Nah, berikutnya di sini masukkan yaitu Surel, yaitu di sini adalah email dan juga password yang biasa digunakan untuk login ke info GTK. Nah, setelah itu kalian bisa klik di sini ya, klik masuk untuk memantau progresnya. Dan berikutnya silakan di sini dipilih yaitu yang mana yang digunakan kemarin untuk mengupload data serdiknya. Dan pastikan teman-teman di sini untuk usulan perbaikan serdik atau lulusan PPG, di sini statusnya itu Anda telah mengusulkan perbaikan data serdik yang sudah memiliki NRG. Nah, bagi teman-teman yang belum melakukan pengusulan perbaikan, nanti silakan ikuti panduan yang ada pada akhir video ini ya. Nah, ini khusus bagi teman-teman yang sudah, ini kalian silakan pantau secara berkala. Ini kita scroll ke bawah ya. Maka di bagian bawah di sini akan muncul tampilan ini yaitu kode sertifikasi 00097, kemudian waktu usulan inilah ini, kemudian waktu validasi sekian, kemudian statusnya ini diterima atau sinkron. Kalau misalkan statusnya diterima atau sinkron, maka silakan cek secara berkala di akun SSCSN, nanti akan berubah sendiri ya untuk statusnya. Jadi silakan dicek secara berkala yaitu pada bagian ini yaitu jenis seleksi. Di sini nanti akan otomatis muncul ya jenis sertifikasinya itu apa, akan terbaca secara otomatis. Dan berdasarkan pengalaman yang saya alami, di sini saya melakukan perbaikan yaitu data serdik. Itu saya usulkan kemarin itu adalah tanggal 2 ya, tanggal 2 Oktober 2024.
Tepatnya di sini adalah pukul ini ya, 13:16. Nah ini. Nah, ketika itu saya lakukan pada tanggal 2 ini, nah pada saat itu belum divalidasi. Kita diminta untuk tunggu beberapa saat dan juga cek secara berkala. Tim akan memvalidasi. Nah, kemudian hari ini kita mendapatkan tampilan baru, yaitu ketika kita login ke bagian perbaikan data cerdik tadi, maka tampilannya sudah berubah nih. Yaitu yang dulunya awalnya waktu usulan itu adalah tanggal 2, kemudian selang 2 hari ya, yaitu di sini tanggal 4 itu sudah divalidasi. Tanggal 2 diusulkan, tanggal 4 sudah divalidasi. Ini adalah sudah statusnya itu diterima atau sinkron. Kemudian kita dipersilahkan untuk mengecek kembali dan juga melakukan pendaftaran di SSC ASN. Nah, kalau misalkan kita berkaca pada tampilan ini ya, untuk waktu usulan ini adalah tanggal 2, kemudian waktu validasi ini adalah tanggal 4. Berarti di sini memerlukan waktu yaitu 2 hari, teman-teman. Nah, kalau misalkan sampai saat ini kita 2 hari ya. Kalau misalkan di sini sudah sinkron statusnya, tapi di SSCSN itu untuk data cerdiknya belum masuk, berarti ini kita tunggu saja, yaitu kurun waktu kurang lebih itu adalah 2 hari ya. Sama halnya ketika waktu usulan dan juga validasi. Jadi kita pantau nanti di tanggal 6, semoga saja sudah masuk ya. Dan untuk tahun ini sepertinya berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau di tahun kemarin itu saya melakukan perbaikan data cerdik, itu adalah di sini dalam beberapa menit itu langsung sudah divalidasi dan langsung sudah terbaca nih di akun SSCSN. Jadi ketika itu di sini waktu usulan itu adalah kemarin tuh tanggal 5 bulan 10 2023. Kemudian untuk waktu validasi ini adalah tanggal 5, ini adalah di hari dan bulan yang sama ya. Nah ini adalah dalam hitungan 3 menit ini langsung sudah tervalidasi seperti ini. Nah, di sini setelah tervalidasi otomatis langsung muncul nih di akun SSCSN untuk sertifikat pendidik kita. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya untuk melakukan usulan perbaikan data cerdik atau menambahkan data cerdik di akun SSCSN supaya nanti kita itu bisa mendapatkan afirmasi cerdik, maka silahkan simak video berikut ini ya. Teman-teman, pertama-tama kita klik sudah. Apakah Anda sudah memiliki sertifikat pendidik? Kita klik sudah. Kita itu memasukkan datanya itu nanti akan tertarik dari info GTK, login dengan Dapodik. Nah, login dengan Dapodik ini kita loginnya pakai apa? Yaitu info GTK, teman-teman. Jadi di sini kita masukkan yaitu surel dan juga password info GTK. Nah, setelah itu di sini kita klik masuk ya. Saya klik ini. Teman-teman pilih saja itu. Nah, berikutnya teman-teman di sini kita masukkan yang pertama ini, masukkan nomor HP aktif. Masukkan nomor WhatsApp aktif, pilih instansinya, kemudian upload berkas KTP. Ini formatnya JPG ya. Saya masukkan dulu. Oke, di sini sudah kita masukkan yaitu nik terbaca ya. Ini nama kita, nik terbaca. Kemudian di sini nomor HP sudah, nomor WhatsApp sudah, kemudian instansi P3K. Nah, instansinya itu di mana? Nah, ini adalah instansi saya nanti di sini ya. Kemudian sekarang kita upload yaitu berkas KTP, formatnya JPG ya. Kita klik browse. Oke, kita upload dulu, kita cari dulu ya untuk berkasnya. Oke, ini sudah. Ini adalah KTP-nya, kita open. Oke, sudah terbaca ya. Nah, sekarang kita scroll ke bawah. Oke, sudah terbaca. Di sini kalau misalkan sudah muncul di sini berarti sudah terbaca KTP kita. Sekarang kita klik simpan. Oke, sekarang di sini kita masuk di resume, kita dipersilahkan untuk mengkoreksi ya. Nah, di sini perbaikan sertifikat pendidik yang sudah memiliki NRG. Oke, sudah ya. Di sini kita masuk di sini perbaikan sertifikat pendidikan yang sudah memiliki NRG. Silakan koreksi data Anda. Nah, saat ini teman-teman kita diminta nih untuk mengkoreksi data kita. NUPTK-nya apakah benar ini? NRG-nya apakah benar ini? Kemudian NIK-nya apakah benar ini? Nah, silakan teman-teman di sini dicek yaitu disesuaikan dengan data Dapodik dan juga kalian bisa mengecek itu di info GTK masing-masing. Karena apa? Karena info GTK itu sudah sinkron ya, include dengan yang ada di Dapodiknya itu ya. Itu karena dialirkan gitu kan. Nah, sekarang kita cek, ini adalah NUPTK saya sudah oke, NRG sudah, NIK sudah, NIK dan RG. Kemudian sudah, ini ya. Kemudian nama sudah, kita scroll ke bawah. Jadi kita ketikkan ulang saja. Ini kan perbaikan nama di NRG. Ini kita semacam konfirmasi ya. Ini kita tulis seperti yang ada di sini.
Oke, ini ya. Ini kita tulis di sini adalah sama dengan itu. Kemudian berikutnya scroll ke bawah. Kita upload berkas Serdik. Oh, keliru yang ini ya. Kemudian ijazah. Save. Oke, berhasil mengusulkan perbaikan data Serdik. Mohon cek secara berkala proses verifikasi data. Nah, jadi intinya itu seperti ini. Tadi kan kalau misalkan menurut persepsi kita itu kan yang nggak perlu diperbaiki nggak perlu kita perbaiki. Nah, ternyata itu adalah teman-teman semacam konfirmasi gitu. Jadi namanya siapa dikopikan, dipastekan di kolom bawahnya. Tanggal lahir juga demikian. Oke. Nah, setelah itu ini berhasil mengusulkan perbaikan Serdik ya. Nah, ini dan juga di sini kita diminta untuk cek yaitu secara berkala untuk proses verifikasi data. Oke, di sini kita cek kembali datanya. Coba scroll ke bawah ya. Anda telah mengusulkan perbaikan Serdik, kemudian belum divalidasi. Oke, ini. Berikutnya kita cek secara berkala yang ada di SSC ASN.